siang Bu, terima kasih kesempatannya untuk saya bisa wawancara. Jadi karena Ibu kita sama-sama guru bahasa Inggris, jadi ada beberapa permasalahan yang akan saya tanyakan dalam hal ini. Jadi yang pertama itu mengenai minat belajar siswa yang rendah. Bisa kita lihat bahwa ketika kita masuk dalam ruang kelas itu kadang siswa itu tidak memiliki semangat untuk belajar, bahkan tingkat kehadiran mereka itu sangat kurang. Bahkan ketika guru sedang menjelaskan di depan ada yang menghayal, bahkan mereka hanya menyimak saja tanpa memberikan feedback atau pertanyaan atau bertanya kepada guru-guru. Nah, kira-kira menurut pemahaman ini atau pengalaman selama ini, apa yang menyebabkan minat belajar siswa itu rendah? Oke, terima kasih. Menurut pengalaman saya selama mengajar, itu karena mereka kurang memahami atau mereka memiliki rasa takut dalam mengucapkan bahasa Inggris karena penulisan dan pengucapannya berbeda. Kemudian mereka juga kurang minat karena kan jurusan dan di pikiran mereka itu pelajaran bahasa Inggris tidak terlalu penting. Padahal bahasa Inggris di sekolah kejuruan itu saling terkait dengan mata pelajaran jurusan. Kalau masalah dari teknik belajar guru, apakah selama ini sudah mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik? Kalau menurut pengalaman saya, sebagian guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Jadi siswa agak kurang minat dalam belajar. Dengan kata lain bahwa pembelajaran itu monoton. Iya. Kemudian adakah cara-cara yang bisa dilakukan atau upaya yang bisa dilakukan sehingga minat belajar itu bisa berubah, sehingga kebiasaan buruk yang selama ini terjadi itu mereka bisa rubah dan mereka bisa semangat dalam belajar? Kalau saya menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik, ya dengan kata lain mencari tahu apa hal-hal yang sangat disukai oleh siswa, kemudian kita praktekkan dalam kelas itu sambil mengkombinasikannya dengan bahasa Inggris. Jadi ini mungkin masih berkaitan dengan minat tadi, bahwa mengenai kesulitan belajar, khususnya membaca, menulis dan juga melafalkan kata-kata itu sangat rendah. Kita bisa lihat ketika mereka membaca kalimat dalam bahasa Inggris itu, satu kalimat itu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan sebagian siswa belum mampu menulis ketika guru itu mendikte kalimat. Nah, apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar ini bisa terjadi? Penyebabnya yaitu kurangnya pembendaraan kosakata, ya, sehingga apa yang diucapkan oleh guru tidak bisa mereka tulis karena mereka kurang menguasai kosakatanya. Padahal kalau dipikir sudah berapa tahun mereka belajar bahasa Inggris, ya kembali ke tadi bahwa kadang bahasa Inggris itu dianggap mata pelajaran yang sangat sulit. Ya. Kemudian teknik-teknik pembelajaran sehingga kemampuan membaca, menulis bahkan melafalkan kata-kata itu bisa menarik siswa. Misalnya kita memberikan mata pelajaran listening dengan cara membunyikan lagu, kemudian mereka untuk mendengarkan baik-baik lagu itu, kemudian bagaimana caranya mereka bisa mendapat kata apa yang kata apa yang ada pada lagu tersebut. Jadi dia bisa dengan menggunakan pendengaran mereka dengan bagus supaya mereka bisa tahu kata apa yang diucapkan atau kata apa yang terucap dari lagu tersebut. Ya, kemudian dalam hal pemaparan materi di kelas, misalnya tentang prosija teks,
Ya, ini kan banyak keluar di soal ujian yang tahun-tahun kemarin itu siswa sulit untuk menyusun kalimat procedure text. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga siswa sulit dalam mengerjakan soal-soal dengan berkaitan dengan procedure text? Ya kembali lagi ke yang tadi, karena mereka kurang suka dengan bahasa Inggris, pikiran mereka bahasa Inggris itu tidak penting, jadinya apa yang sebenarnya gampang sekali untuk dikerja mereka tidak tahu untuk mengerjakan itu, untuk menyusun kata-kata itu mereka tidak tahu karena kurangnya pembenaran kosakata tadi. Kalau dari segi gurunya, apakah gurunya sudah memahami cara mengajar procedure text atau pemahaman mereka juga masih kurang? Sebagian kurang memahami. Jadi mereka belum tahu trik-trik khusus untuk mengajar mengenai procedure text. Oke, demikian yang saya bisa tanyakan kepada Ibu. Terima kasih waktunya. Membaca, menulis dan melafalkan kata-kata itu sangat rendah. Menurut pemahaman Bapak, apa yang menyebabkan sehingga kesulitan belajar ini terjadi itu? Kekurangan siswa di kelas tentang percakapan, karena sekolah kita ini adalah sekolah kejuruan yang arahnya ke dunia usaha dan industri, dan disitulah nanti akan menerapkan tentang percakapan. Nah, bagaimana mereka bisa menerapkan di sana bahasa Inggris kalau kata-kata saja belum bisa? Jadi solusinya begini. Jadi terutama untuk kehadiran anak-anak di kelas, kemudian kita bisa memberikan, kalau bisa Bapak Ibu yang mau dari situ memberikan kamus. Namun itu ya sekarang itu sudah lengkap di dalam HP, semua ada di dalam sini. Kalau mau menghafal kata-kata semua, malah ini lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana dengan kamus. Jadi sekali lagi masih kurangnya minat anak-anak. Kan dari kurangnya minat belajar dari siswa. Bagaimana dari segi guru Pak dalam maksudnya dalam pembelajaran di kelas? Apakah memang model pembelajaran yang mereka gunakan sudah inovatif ataukah masih monoton sehingga itu mengurangi minat siswa untuk belajar? Pada umumnya saya melihat itu guru-guru itu masih monoton. Yang sebaiknya itu harus inovatif, ya, benar-benar disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, apalagi yang IKM itu nanti implementasi dan pendidikan itu kita ada lebih banyak nanti belajar tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Inggris teknik, karena nanti itu guru harus siap untuk mengubah atau mengajar secara inovasi ya, dengan meramu ya, bagaimana resep untuk bisa memberikan atau supaya ada minat belajar. Jadi kalau bisa salah satu itu masalah atau selama ini, karena saya tarik kesimpulan ini bahwa kurangnya minat siswa itu karena itu tidak pernah jarang diberikan kesempatan anak-anak untuk bisa berinovasi apakah itu berupa game, tapi artinya ada kaitannya dengan materi kita, namun itu ada berita atau apa, jadi ada bedanya dengan itu supaya anak-anak tidak bosan. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa mata pelajaran bahasa Inggris
sama juga ya Pak dalam hal pemaparan materi di kelas. Khususnya di sini saya identifikasi mengenai materi prosedur teks karena trik-trik khusus atau teknik pembelajaran yang bisa digunakan oleh seorang guru sehingga. Jadi salah satu juga kendala selama ini kalau kita masuk dalam prosedur teks atau langkah-langkah membuat sesuatu itu karena kita hanya berdasarkan pada artinya memberikan contoh tanpa ada langsung bahan, alat dan bahan. Supaya anak-anak itu bisa tertarik, alangkah baiknya kalau kita langsung membawa misalnya prosedur teks tentang membuat misalnya kopi atau makanan. Alangkah baiknya kalau kita langsung membawa semua alat dan bahan di situ untuk bisa dipraktekkan di depan. Nantinya itu anak-anak akan tertarik. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan teks saja di dalam, tidak ada langsung dilihat anak-anak itu biasa kadang juga tidak anak-anak yang tertarik. Dengan kata lain langsung demonstrasi di depan siswa. Di depan. Jadi misalnya contoh ya. Di sekolah kejuruan, jadi misalnya kalau prosedur teks mengenai mesin atau peralatan di bengkel sebaiknya dibawa langsung ke bengkel ya. Misalnya contoh, kita kan di sini SMK di sini tempat jurusan termasuk TKJ. Nah, di situ juga bisa prosedur teksnya di TKJ misalnya teknik komputer dan jaringan misalnya bagaimana kita mengoperasikan komputer, bagaimana langkah pertama, kedua dan sampai terakhir. Nah, begitu juga dengan otomotif. Ya, bagaimana langkah-langkah itu untuk memperbaiki suatu mesin, mulai ya misalnya dari pertama sampai bunyi itu kendaraan dan